Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, selamat datang di Traders TV. Hari ini kita akan bahas salah satu kasus yang cukup menarik atas kenaikan harga saham Harum yang mencapai titik all time high. Beberapa dari kalian mungkin bingung nih, kenapa harga saham Harum bisa all time high? Padahal kondisi dari saham-saham blue chip lainnya seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCH ditutup dengan kondisi yang melemah. Bahkan juga kondisi pasar domestik dan juga global itu juga merah merona seperti Dow Jones, Nasdaq itu ditutup dengan kondisi melemah. Banyak orang yang mungkin berpikir bahwa ini dampak dari Perang Dunia Ketiga. Tapi sebenarnya apa sih dampak daripada Perang Dunia Ketiga ini dan kenapa saham Harum bisa naik sampai titik all time high? Mungkin banyak banget nih trader yang di rumah bertanya-tanya, why, kenapa bisa naik, kok bisa seperti itu naiknya? Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung bahas aja ke dalam chart. Oke, jadi sekarang sudah terlihat penampakan dari chart saham Harum. Jadi sebenarnya kunci untuk mendapatkan saham yang bisa bergerak all time high atau saham-saham yang bisa mencapai titik all time high-nya atau titik tertingginya adalah lihat tren utamanya. Tren utama dari pergerakan saham tersebut harus jelas. Nah, caranya adalah simple. Kita buka time frame yang lebih besar. Nah, time frame ini merupakan satuan waktu yang kita gunakan untuk melihat pergerakan daripada candlestick di dalam chart. Nah, kalau kita mau lihat tren daripada pergerakan saham yang jelas, kita lihat dari time frame weekly-nya. Kenapa kita menggunakan weekly? Karena di time frame weekly, pergerakan whipsaw atau pergerakan-pergerakan rejection itu akan terlihat lebih jelas dan juga chart tersebut akan terlihat lebih simple. Tidak serumit kalau kita buka time frame H4 atau tidak serumit jika kita buka time frame yang lebih kecil. Contohnya adalah H1. Jadi, kalau mau cari saham yang bisa mencapai titik all time high-nya, cari saham-saham yang memang sudah bergerak di dalam trend bullish secara garis besar. Dan utamanya adalah menggunakan time frame weekly. Jadi kalau kita lihat Harum di sini, memang dari pergerakan time frame weekly-nya ini merupakan pergerakan rally yang memang bergerak di dalam trend bullish. Lalu kalau kita analisa lebih lanjut dari time frame weekly-nya dan ini merupakan titik all time high, kita lihat di sini. Ketika Harum sudah mencapai resisten dari titik all time high-nya, ini kondisi daripada stochastic momentumnya itu masih berada di area bawah. Nah, apa yang dimaksud berada di area bawah? Jadi ini kondisinya itu masih berada di bawah area 50. Sehingga ketika stochastic berada di bawah area 50 dan kondisinya sudah mengarah ke atas, kita percaya bahwa momentum dari pergerakan bullishnya itu masih kuat. Itu simpelnya. Jadi yang pertama, cari tren utamanya. Yang kedua adalah lihat kondisi momentum secara pergerakan weekly-nya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita lihat nih, price action dari pergerakan weekly time frame saham Harum. Nah, kita lihat memang ini sedang bergerak sideways. Ya, sebelumnya sideways dan akhirnya kemudian di break. Kenapa bisa di break? Itu mungkin pertanyaan banyak orang. Nah, karena kondisi daripada stochastic momentumnya itu benar-benar masih berada di area bawah sehingga Harum masih memiliki potensi untuk melanjutkan pergerakan upside-nya. Ya. Kemudian kita turunkan time frame-nya ke daily. Ya. Kita lihat dari time frame daily dan kemudian kita potong chart nih misalkan. Kita potong chart, kita lihat bahwa sebenarnya ini Harum sideways dan mungkin ada yang mengatakan, wah ini double top dari time frame weekly-nya. Tetapi lihat terlebih dahulu, double top-nya itu berada di area support atau tidak. Ya kan? Kita play di sini, harga sudah masuk di area support. Ya. Jadi konsepnya adalah yang pertama cari trend, yang kedua adalah tentukan momentumnya, kondisi daripada momentum si saham tersebut. Yang ketiga turunin time frame daily, kemudian cari area support. Ya, ketika kita sudah menentukan, nah ini kan area support. Di sini ada multiple rejection, rejection pertama, rejection kedua, rejection ketiga, dan ini rejection keempat selanjutnya akan terjadi. Maka ketika kita play chartnya, ketika candlesticknya merah, memang masih mengarah ke bawah di time frame daily, dan ini bukan momentum kita untuk masuk di dalam pasar. Ini bukan momentum kita untuk entry di time frame daily. Kita play lagi, nah di sini kita lihat, ini chartnya jelas, ini masih inside bar, jadi entry strateginya adalah kita menunggu nih terjadinya break ya.
Kita menunggu terjadinya break dari si inside bar-nya, dan kemudian kita lihat kondisi momentumnya. Ketika break, apakah momentumnya masih kuat mengarah ke atas? Konsepnya adalah ketika momentum kuat untuk mengarah ke atas, kondisi daripada stokastiknya itu ketika mengarah ke atas, dia harus masih berada di area bawah. Kalau masih berada di bawah area 50 itu masih bagus. Kenapa? Karena potensi upside-nya masih bisa panjang pergerakannya. Kita lihat candlestick selanjutnya. Nah, break. Ya, kalau kita lihat kondisi ketika dia break, momentumnya itu masih di bawah area 50. Ya, di sini area 50, jelas banget. Dan ini menandakan bahwa memang saham Harum ini memiliki potensi untuk bergerak upside lebih tinggi lagi. Kemudian cari apa? Cari chart pattern. Chart pattern itu ada banyak banget, ada reversal chart pattern, continuation chart pattern, ada juga bilateral. Bilateral ini biasa kita sebut sebagai dual function. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya kita bisa mengidentifikasikan bahwa memang Harum ini bergerak di dalam satu pola yang cukup penting. Itu adalah pola falling wedge. Falling wedge itu adalah salah satu pola bullish continuation yang memang bisa memiliki potensi untuk melanjutkan tren utamanya. Nah, tren utamanya apa? Bullish. Jadi jelas bahwa falling wedge ini bisa membuat Harum bergerak bullish mengarah ke atas untuk melanjutkan tren dari utamanya. Oke? Kemudian tinggal pilih entry trigger ya. Kita mau entry trigger yang menggunakan falling wedge bisa, entry trigger yang menggunakan inside bar bisa. Nah, kalau tadi yang sudah kita analisa adalah menggunakan inside bar. Maka dari situ kita sudah entry nih sebelumnya. Sudah entry menggunakan inside bar, stop loss kita taruh di bawah area support. Nah, ini kan risk to reward-nya masih oke ya. Jadi target pertamanya di area resisten, dan kemudian target keduanya kita bisa menggunakan Fibo nih, external retracement ya 1618. Target pertama di 11.850, target kedua di 13.400. Jadi ini strategi untuk melihat apakah saham tersebut bisa mencapai titik all time high-nya. Tandakan dulu area all time high-nya, kemudian cari trennya, yang kedua lihat momentumnya, yang ketiga turunkan time frame ke daily, yang keempat cari chart pattern-nya. Cari trading strateginya atau entry triggernya yang baik. Entry triggernya yang baik bisa menggunakan candlestick pattern atau bisa menggunakan chart pattern. Yang kemudian ketika kita sudah menemukan dari 5 poin tadi, kita turunkan lagi, kita jabarin lagi, lihat risk to reward-nya sesuai nggak? Jadi risk to reward itu akan membahas potensi untuk terjadinya stop loss dan potensi untuk terjadinya taking profit terhadap trading yang kita lakukan. Kalau kita lihat stop loss itu sekitar 9% di bawah area support, dan kemudian target pertamanya adalah di 11.800, itu 13%, which is itu adalah lebih daripada 1:1. Jadi ini merupakan entry trigger atau trading plan yang ideal. Maka dari situ kita bisa coba masuk nih untuk saham Harum. Dan kemudian target price keduanya adalah di 13.400. Jadi itu konsep utama dari kalau mau cari saham-saham seperti Harum yang bisa bergerak all time high. Oke? Kemudian kita putar lagi chartnya, dia break, ya terjadi satu gocekan. Ini sebenarnya retest kalau kita buka di time frame H4-nya. Dan kemudian kita play lagi, dan akhirnya dia masuk ke titik all time high. Nah, kondisi yang terjadi sekarang itu merupakan kondisi pergerakan yang wajar. Kenapa? Karena secara chart pattern, falling wedge ini sudah selesai. Ya, jadi ini sudah masuk di area 1272 ya kalau kita aktifkan 1272-nya, di mana memang besar kemungkinan ketika harga sudah masuk di area 1272 itu bisa terbentuk yang namanya satu pergerakan koreksi. Nah, pergerakan koreksinya ini yang akan terjadi adalah pergerakan koreksi minor. Mungkin akan mencapai area 11.350 sebagai area support, baru setelah itu akan melanjutkan penguatannya ke area golden ratio 1618 di area 13.400. Oke, jadi itu simpel banget. Ketika kalian semua mau mencari saham yang bisa mencapai titik all time high, buka time frame weekly-nya, tandain all time high-nya sudah dekat atau belum. Kalau sudah dekat, lihat tren utama, tren besarnya, bearish atau bullish. Kalau bullish itu bagus, kalau bearish jangan, ya kan? Yang kemudian yang kedua, yang kedua adalah lihat momentum dari time frame besarnya. Momentum dari time frame weekly-nya ini masih menguat atau tidak. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menentukan momentum yang masih kuat untuk pergerakan upside atau sudah mungkin melemah pergerakan upside-nya. Yang ketiga adalah turunin time frame-nya di daily. Untuk apa? Untuk mencari entry trigger-nya. Yang keempat, kita cari strategi untuk masuk ke dalam pasar Harum. Ya, kayak tadi kita bisa menggunakan candlestick pattern, ada inside bar, kita juga bisa menggunakan chart pattern, ada falling wedge. Nah, entry trigger tinggal dipilih, risk to reward-nya cari yang sesuai. Dan ketika entry menggunakan chart pattern dan kemudian entry menggunakan candlestick pattern, atau misalkan mau buy on breakout,
buy on weakness, lihat kondisi momentumnya. Sudah mengarah ke atas belum? Itu yang paling penting. Dan kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah tinggal hitung risk to reward-nya. Kalau risk to reward-nya sudah tidak ideal, jangan coba-coba masuk. Kenapa? Karena kita tidak mau membahayakan uang yang sudah kita investasikan kepada suatu saham dengan potensi risk to reward yang tidak ideal. Risk to reward yang ideal, harap diingat, adalah 1:1. Jadi kalau misalkan skenario-nya stop loss-nya 10%, profit atau potensial profitnya juga harus 10% sampai ke area resisten yang terdekat atau target daripada chart pattern tersebut. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi para penonton semuanya. Terima kasih. Audio Jungle.